Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih bro, ketemu lagi bersama saya. Oh iya nih kali ini saya nggak mancing ya. Tapi sekarang saya mau berbagi trik masalah tentang apa namanya masalah mancing nila ya. Karena dari kemarin-kemarin banyak yang nanya dan banyak yang apa namanya yang pernah mancing sama saya ya, khususnya yang pernah mancing sama saya. Kemarin yang nanya gini, kemarin nanyanya bang kok kalau misalkan ente dapet ikan kok ikannya gede-gede gitu loh, terus keduanya kok ikannya jarang mocel. Nah di sini saya akan mau berbagi nih khususnya buat empang di liaran ya, di spot liaran, mau itu di danau atau di apa ataupun misalkan mau di empang harian ini ya. Jadi saya mau berbagi tips nih buat teman-teman semuanya nih. Jadi gara-gara kemarin banyak pertanyaan berikut sama customer saya nih, sama ngasih tahu tentang masalah takaran esen ya. Ini takaran esen nih, dan ini juga nih sangat penting nih, jadi buat teman-teman jangan di skip nih kalau memang misalkan pengen tahu trik gimana caranya kalau misalkan kita pengen dapat ikan yang besar. Keduanya gimana caranya kalau misalkan settingan itu anti mocel. Nah di sini nih saya udah siapin ininya nih kemarin kan saya mancing di spot liaran. Itu sebenarnya kita tinggal menyesuaikan ya, menyesuaikan spot. Kalau spotnya misalkan nggak banyak lingi-lingi, nggak banyak pohonan atau kangkungan, itu kita bisa ngegunain settingan kail 2 ya. Kail 2 itu gimana, kail caglak 2 kayak gini. Ini kalau ini saya beli sebetulnya, bukannya bikin ya, beli. Tapi kalian kalau misalkan dari teman-teman ada dari Om Kobaya juga, dia malahan bikin karena dia dari bahannya itu dari necklin ya, necklin yang kaku ya. Nih settingan yang selama ini saya pakai kayak gini nih teman-teman nih gini ya, ini maaf nih. Nah ini kayak gini, ini saya pakai kail nomor 6 ya, 6 kecil ya. Kalau disebutin kayaknya merek apa nih, kayak yang sebungkusnya harganya 6.000 7.000-an lah, isinya antara 9 sampai 10 biji nih kayak gini nih. Nah ini kalau nanya kok bang dempet banget gitu loh, kenapa ya kan pertanyaannya. Terus kedua nih, kalau ini kenapa, kalau yang lain kan mungkin nggak diiniin ya, kalau yang lain mungkin nggak dimatiin kayak gini nih si ininya, si jaraknya. Dan ini saya pakai PE nih ininya saya matiin segini nih tuh. Ah ini segini nih ya, ini saya sengaja matiin. Kenapa? Terus jaraknya kenapa terlalu pendek kayak gini nih, pendek banget kayak gini, kenapa? Ntar saya jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Ini triknya ada di sini semua nih, kalau masalah anti mocel tuh ada di sini nih. Saya pakai kayak caglak kayak gini nih kayak caglak kayak gini. Ini kaku nih teman-teman, ini jarang patah sih, kecuali kalau kita main terus-terusan di air payo. Kadang ya kalau udah karatan lama kelamaan patah juga sih sebetulnya. Cuman ini apa namanya, biasanya saya pakai ini aja lah intinya ya. Nah ini kalau buat di spot-spot yang lost, buat di harian ya. Nah jadi kalau misalkan nanya kenapa kok bang dempet banget, terus kenapa kalau yang ininya tuh jaraknya itu kan, kalau mungkin kalau yang lain pakai caglak 2 kayak gini terus renggang gitu ya, kenapa? Tapi kalau saya kenapa nggak pakai kayak itu, karena kalau apalagi spotnya yang kayak biasa saya mancing di lingi-lingi ya, khususnya di banyak pohonan kayak kangkung atau apa, kalau dia nyabang 2 kayak gini nih, kalau dia nyabang 2 bener-bener jauh nih, ini sama ini, terus dia nyabang 2 nyampe ke sini, kalau spotnya misalkan kayak tempat saya biasa saya mancing, itu biasa resikonya yang satunya nyangkut. Nah, kalau udah nyangkut, ikan kemungkinan bisa lepas, bisa mocel itu. Nah kenapa saya pakai trik ini nih, kenapa? Makanya mungkin kalau bagi teman-teman yang suka pancing bareng sama saya gitu loh, kok kenapa bang Anton mau ikan yang segede gini, ataupun yang misalkan yang babon-babonnya ataupun yang kecil kok jarang mocel, terus ikan misalkan udah masuk ke dalam, manuver ke dalam, geling-gelingi kok nggak pernah sampai lepas gitu kan. Satu, nah itu ini saya pakai settingan ini tuh ini saya kenapa didempetin. Ini biasanya nih kalau dia udah ada lumutnya, udah misalnya udah ketutup lumut, ini dua-duanya nyantol di sini nih, di mulutnya ikan. Kadang saya yang satu yang ke bawah, yang ini yang bawahnya ini yang dempet ini, dia biasanya telak teman-teman. Kalaupun yang di atasnya ini dia mocel, tapi yang ini udah telak nih, yang ini udah telak nih, yang ini udah telak. Kalau yang ini misalnya udah mocel. Nah ini trik saya mancing kalau di spot-spot liaran ya. Kalau misalkan, kecuali kalau misalkan ini spotnya yang los ya, dalam arti kata nggak banyak kangkungan ya. Nah, tapi kalau misalkan udah banyak kangkungan, saya pakainya kayak gini nih teman-teman, ini sejoran-jorannya ya. Nah sama juga nih teman-teman nih, sama juga nih settingannya kayak gini juga nih tuh, dempet juga nih teman-teman.
Itu dimatiin tuh, kan ada nih tali ini dimatiin sama saya nih. Saya matiin tuh, jadi dia nggak kemana-mana. Nah gitu teman-teman. Nah jadi kalau ini buat di banyak-banyak tempat yang lingi-lingiannya, yang maksudnya yang banyak pohon-pohonannya gitu ya, kayak tempat-tempat spot-spot daerah Tangerang Lemo ya, yang biasa saya mancing. Nah jadi gini teman-teman nih, kenapa kalau saya sering dapatnya yang gede-gede. Nah, padahal takaran esen tuh misalnya customer saya mancing bareng, kok esen takaran sama tapi kok ikannya beda gitu. Kadang customer saya dapat yang 3 jari, 2 jari, sedangkan saya 4 jari, 5 jari sampai babon kita naik. Nah sebetulnya gini triknya tuh semuanya ada di sini nih. Kalau kita pengen dapat ikan gede, asal mau sabar ya. Nih ada di sini semuanya teman-teman nih. Ada di sini semuanya nih, di pelampung. Sama kita harus tahu dasarannya spot kita. Kalau spotnya lumpur, misalkan kita jujur aja nih pakai tegek, kalau kita pakai tegek ya gitu aja dalamnya. Kalau memang dia lumpurnya tebal, kita settingan tuh agak digantung dari dasar itu. Jadi kita tahu settingan itu kedalamannya berapanya itu kita pasti tahu. Dan di mana titik ikan itu, ada titik di mana ikan benar-benar ada gacor teman-teman. Jadi misalkan ini di titik beratnya cuma dalamnya 1 meter, terus bawahnya lumpur, misalkan lumpurnya tebal. Nah kita main itu dari sekisaran segini lah, kita diraba lah sama pikiran kita gimana, oh segini paling nggak cukup lah segini, kita angkat. Itu makanya jarang, tapi ikannya gede-gede teman-teman. Itu yang penting kita sabar ya. Nah alternatifnya kita harus pakai joran 2. Jadi yang satu misalkan kita pakai setengah, mainnya setengah pendek misalkan, terus yang satunya agak ke bawah 3/4. Nah antisipasinya kayak gitu. Jadi di mana ada ikan di sini tuh ntar, oh berarti ikan yang dimakan setengah, kita rubah lagi aja, kita pakai setengahnya gitu. Nah sesering mungkin kalau ikan kita udah lambat makan, kita sesering mungkin mainin stopper ya. Jadi mainin stopper gini nih, maksudnya mainin stopper kayak gini. Ini kalau misalkan kadang ikan di atas gitu loh, kadang ikan misalkan di setengah air, kadang ikan di bawah, full di bawah. Apalagi kalau makin sore teman-teman, kalau udah lewat dari jam 2, matahari udah agak redup, itu ikan cenderung di bawah gitu loh. Jadi makanya itu lambat. Tapi kenapa sekalinya makanya kok gede gitu loh, 4 jari. Yang sekelasnya kalau buat spot-spot daerah sini tuh 4 jari udah lumayan lah teman-teman lah gitu lah. Apalagi spot-spot di Arat kita udah dapat 1 ekor 2 ekor aja, kita udah alhamdulillah sebetulnya ya, karena kita nggak tahu di situ ada ikan banyak atau dikit, kita kan nggak tahu. Nah jadi di sini yang ngebedain itu, kalau kita pengen dapat gede atau kecil tuh semuanya ada di sini nih, di stopper nih, di sini perbedaannya. Jadi kalau buat teman-teman kadang merasa wah yang penting saya mau dapat strike, ya monggo silahkan gitu. Cuman kemarin saya cuma hanya menjawab pertanyaan dari teman-teman, khususnya customer saya yang pernah mancing bareng sama saya, kok bang ya ikannya dipilihin gitu loh, sedangkan kita kecil-kecil ada yang gede-gede. Itu buat customer saya khususnya yang pernah mancing sama saya, dan buat teman-teman kita berbagi ya, ini berbagi tip gimana caranya supaya di baratnya kita tahu karakter ikan tuh dengan caranya itu kita sering nyeting pelampung gitu loh teman-teman. Jadi jangan kita malas buat nyeting pelampung kalau kita pengen nyari sensasi strike ya gitu loh. Tapi kalau misalnya yang penting makan, udah kalau misalnya setengah aja gantung, kita udah dimakanin gacor ya udah biarin aja gitu. Ntar juga lama kelamaan induk nyusul kok gitu. Emang bener kok, itu nggak salah, saya sangat setuju gitu loh. Karena kalau ikan udah kita kumpul itu dari kuahnya kecil, ntar yang gedenya pun tetap kumpul kok teman-teman gitu ya. Jadi itu mah tergantung, silahkan dari teman-teman gimana baiknya aja ya. Ini cuma hanya tip dari saya ya. Nah dan ini satu lagi nih, cara pemakaian esen saya nih, esen strong nih, yang ini nih teman-teman nih. Ini kan kemarin esen sama, tapi kok hasilnya berbeda gitu. Hasilnya tuh udah mati kata kok banyak saya gitu loh, kenapa? Terus padahal esen sama. Satu yang bedain itu tadi settingan ya, itu yang bedain. Yang kedua, kita cara mengolahnya lumut nih, khususnya buat customer saya yang udah punya esen strong, esen ini ya, esen khusus nila atau puji air, ini khusus buat lumut ya, ini esen ini. Nah gini caranya teman-teman, kalau esen saya ditanyain bang berapa sih takarannya, kalau saya gitu
Ya silakan yang pernah ngerasain mah silahkan komen di kolom komentar aja lah, yang pernah ngerasain bareng gendeng sama saya. Apalagi Bang Dagor yang siap selalu nyerokin bantuin saya. Makasih ya Bang Dagor ya, dan yang lain lah bilangnya yang selalu bareng sama saya, termasuk sama Pak Jadudin Nur. Nah ini kalau misalkan buat takaran kan diusahakan nih, kalau esen itu sebetulnya itu kan ada mengandung kimia ya, karena dia kan cairan nih ini. Karena kalau ini saya mainnya dari diva sama biangan nih, saya main diva sama biangan kalau buat komplos ini kan ada kimianya gitu loh. Nah jadi buat teman-teman, buat pemakaian lumut itu jangan langsung banyak gitu loh, kita dikit-dikit aja, secukupnya aja. Karena apa, kalau semakin banyak esen itu lama kelamaan tuh si lumut itu bakalan cepat putus dan cepat mati gitu loh. Nah jadi di sini kita secukupnya aja. Nah habis itu kita, nah gini, kalau kira-kiranya air udah kira-kiranya udah butek atau warnanya udah berubah, ini kita harus wajib ganti gitu. Pertama kita pakai takaran 7/8 tetes. Kita udah kelihatan udah agak butek, itu pasti 2 jam 3 jam itu warnanya udah agak berubah, kita ganti air baru. Nah udah diganti lagi kita tetesin lagi, terserah mau 8 mau 10 12 13 silakan lah. Kalau saya asal cerot beratnya ya, mau takaran kencang silakan. Ini kalau sampai OD misalkan, kalau buat takaran nila berapa sih OD-nya, misalkan mau 10 20 silakan. Kemarin ada video saya cantumin di link saya ya, itu kemarin di empang hariannya Bang Randy kalau nggak salah itu kemarin ada saya mancing sama angler gempal. Kemarin itu saya suruh tetesin 7 kali tetes. Kalau 7 tetes itu kan cuma ketik-ketik 7 tetes. Ini enggak, boleh dilihat ntar videonya, itu linknya ntar saya cantumin, itu 7 cerot. Tapi kenapa saya dapat paling banyak gitu loh. Kalau memang OD dia kan kabur itu ya. Nah itu bukti, sedikit buktinya. Dan buat teman-teman, nah itu triknya gimana caranya kalau misalkan kita menjaga bau aromanya esen itu sendiri gitu loh teman-teman. Nah dan di sini lumut sebetulnya kalau kita pakai lumut ya, kita pakai emang secukupnya. Itu kalau pakai lumut, kenapa saya di baratnya sering pakai Jora 2 gitu. Jadi kalau misalkan lumut nih, khususnya buat pemakai lumut ya, jadi kalau bisa ikan kalau udah nyerang udah kumpul, itu kita jangan sampai kita telat ngumpanin. Itu lama kelamaan ikan hilang kok. Coba aja buktiin omongan saya ya. Kalau kita telat misalkan gara-gara kusut kita telat ngumpanin, ikan dari tadinya kita cebol lempar udah dimakan, tapi kok langsung lambat. Itu gara-gara telat kumpulin, gara-gara ikan cepat keluar, cepat kabur gitu. Itu yang pernah saya rasain ya. Dan mungkin teman-teman kalau yang pernah rasain benar atau enggak silahkan komentar di kolom komentar saya ya. Nah di sini terus buat pengumpul ikan gimana Bang? Buat pengumpul ikan saya biasa pakai menir beras yang ya hancur-hancur, kita beli lah di toko-toko burung atau toko pancing suka ada. Kalau masalah takaran saya nggak pernah pakai takaran ya, nggak pernah pakai takaran. Boleh ditanyain sama customer saya yang lain gimana caranya saya buat kumpulin ikan tuh, saya cuma pakai menir ya. Kalau ada dedek ya kita pakai dedek, campur dedek menjadi masalah. Dedek itu bekas apa sih, bekas beras atau apa gitu namanya, lupa lagi lah, dedek lah pokoknya kalau saya bilang. Itu dicampurin sama lumut sama menir, cerotin aja esen, nggak jadi masalah. Bomin ode apa enggak, kabur apa enggak Bang, silahkan rasain gitu loh. Itu cara saya buat pengumpulin ikan ya. Kalau ditanya takarannya berapa buat pengumpul ikan, saya nggak pernah pakai tetesan, saya asal cerot gitu ya. Karena saya bukan berarti saya mentang-mentang esen saya banyak, enggak. Karena saya udah tahu, karena saya peraciknya ini sendiri, jadi saya udah tahu kapasitas esen itu sampai mentok itu berapa tutup ataupun berapa tetes gitu. Makanya saya sampai berani asal ngecerot gitu. Dalam arti kata asal ngecerot itu asal tetesin aja berapa, udah nyampe hijau udah kayak sirup marjan pun nggak jadi masalah gitu loh teman-teman. Karena saya udah tahu kapasitas esen itu nyampe kemana gitu. Jadi buat teman-teman yang takut misalkan makanya cuma 3 tetes 5 tetes, takutnya OD Bang, silahkan dicoba. Kalau mau mancing bareng sama saya mancing setiap hari Minggu ya teman-teman, ngevlog mancing nila itu setiap hari Minggu. Kalau buat mancing masalah lele itu ntar kita di sebelah lagi lah ngobrolnya ya. Masalah lele ini cara trik mancing galatama jadinya, jadi trik tarik mancing nila ataupun jair ya di spot liar ataupun spot harian. Nah ini trik dari saya jadi teman-teman. Jadi yang paling utama itu intinya settingan. Kedua, settingan itu entah itu dari pelampung ataupun entah itu dari kail ya. Nih kayak ini yang biasa saya pakai kalau buat dimancing-mancing di harian tuh kayak gini. Ini necklinnya. Kalau saya beli sih di daerah Cipondoh itu Rp5.000 nih satu, udah jadi ada. Cuman dia nggak pakai PE, kepake benang. Oh iya, nih kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau pakai PE gimana Bang? Katanya kurang makan. Saya pakai PE kok. Saya pakai PE 0,6
ya, 0,6 PE. Harganya berapa? Murah kok. Itu saya beli online itu berapa, 50 apa 60 ribuan lah ya. Itu jadi silahkan dilihat aja ketika searching gitu ya. Kalau zaman-zaman sekarang itu gampang lah, banyak online shop gitu. Nah, dan buat teman-teman dari kemarin-kemarin nih nanya nih, maaf nih, kenapa saya nggak jualan lagi di online? Itu mungkin ada sesuatu lah. Saya nggak mau bongkar di sini, takutnya ntar saya ngejelek-jelekin apalah online shop atau gimana, enggak. Pokoknya ya, itu cukup saya aja yang tahu. Jadi buat sekarang teman-teman kalau misalkan mau pesan Essence ini, Essence Strong ini, silahkan kunjungi Facebook saya pun bisa. Kalau misalnya ini Facebook saya pun pembuktiannya ada, di video-video saya yang sebelumnya pun ada pembuktian Essence Strong ini. Dan buat teman-teman khususnya customer saya, silahkan komen di kolom komentar yang pernah ngerasain Essence ini nih, kayak apa ya rasanya nih, dapat atau enggak, silahkan komen. Jadi biar enak ya, nggak ada ketertutup-tutupan. Kalau bagi di channel saya terbuka ya, itu nggak ada setting-settingan, makan enggak, jong hasil teman-teman itu ya. Jadi caranya kalau buat sekarang ini, silahkan kalau bagi yang khususnya wilayah Jakarta mau dikirim, silahkan, masih menerima pengiriman saya. Kalau nanya, Bang COD bisa apa enggak? Kalau COD ke rumah, kalau COD kalau deket via Gojek monggo gitu loh. Makanya sekarang sisinya masih via transfer, saya nggak menggunakan online shop lagi. Jadi ini khusus buat teman-teman yang udah percaya sama saya. Buat subscriber saya nih, makasih selama ini sudah mendukung saya, udah jalan sejauh ini, makasih. Dan ntar ada, saya lagi ngedesain jersey nih khusus buat pengguna Essence Strong. Kalaupun misalnya orang lain mau bikin Essence Strong, silahkan, ntar saya bikinin, ntar saya cantumin di layar ya, di layar desainnya kayak apa, ntar saya mau cetak, mau angkat. Dan buat pemesanan Essence, ntar saya cantumin nomor telepon saya langsung, saya pandu langsung teman-teman. Mau mancing bareng sama saya, silahkan monggo gitu loh. Pintu saya terbuka buat teman-teman semua di sini. Oke, jadi nggak ada ketertutupan, mancing bareng gas kalau bagi saya. Kalau misalnya mau beli Essence ke rumah, monggo, pintu saya terbuka ya. Mau berbagi, telepon ntar di nomor saya di itu ada tuh di layar kaca itu ya. Telepon saya aja, berbagi Bang, misalkan tipnya kayak gimana, telepon saya, gak usah WA, telepon biar enak ya. Mancing bareng silahkan, janjian hari Minggu saya mancing, biasanya hari mancing nila. Kalau nggak ada halangan pasti mancing gitu ya. Ada saya, ada Pak Jainuddin gitu, ada teman-teman yang lain ya. Dan Om Kaila Fishing, makasih udah pengguna Essence saya, termasuk Om Purbowo, Om Kobaya, kawan Gentak, Pak Jainuddin Nur. Berikut yang lain yang nggak pernah saya sebutin lah, pokoknya banyak. Makasih ya udah percaya sama produk saya, makasih banget selama ini udah mempercayai saya gitu loh, memakai produk saya, Essence saya gitu kan. Meskipun Essence murahan, Essence biasa lah gitu kan, tapi makasih gitu buat rekan-rekan semuanya ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, liatin Kang Kaila Fishing, Purwo Fishing kan di situ banyak tuh ada link-linknya itu silahkan dilihat hasilnya kayak apa gitu. Jadi beliau pun sama, termasuk ibaratnya kreator sekaligus teman saya juga, sama pakai saya juga di sini. Makasih ya gitu udah percaya sama saya. Di sini saya mohon buat teman-teman, intinya buat yang pernah pemakai Essence saya, berbagi lah gitu loh. Karena di sini pun saya tujuannya cuma pengen berbagi ya teman-teman ya, berbagi pengalaman intinya gitu, sama menjalin seduluran gitu kalau bagi sistem saya. Dan makanya itu saya terbuka buat siapa-siapa. Mau main doang ke rumah, silahkan banget, silahkan gitu loh. Cuma air kopi doang sama air putih doang kalau di rumah saya ya. Inilah kayak gini lah rumah saya gitu. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kata apabila ada kesalahan. Sekali lagi makasih selama ini buat mendukung saya. Dan jangan lupa buat yang baru bergabung, jangan lupa di subrek bro, biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Ntar ketemu lagi nih teman-teman, kita mancing lagi. Di request aja mau mancing nila, apa mau mancing bawal, apa mau mancing kemarin apa ikan mas, silahkan gitu. Dan buat pemesanan jersey, ntar saya cantumin lah di layar kaca ya, desainnya kayak apa, ntar ada namanya kayak apa di sini, saya langsung ke pabriknya gitu. Kalau bahannya itu ntar saya pakai dari Jarum, bahannya biasa yang saya pakai yang baju merah, bahannya ntar saya liatin, pokoknya gurih dah pokoknya. Oke, makasih sekali lagi. Mancing mania panas, salam stronger bro.